Oke, sekarang kita lanjut lagi. Masih di mata kuliah KIS Marketing bersama saya Budi Istianto. Sebelumnya kita bahas tentang in-film advertising yang merupakan turunan dari promotional mix, yaitu di advertising dengan menggunakan media TV atau dengan menggunakan media film atau media-media sejenis yang lain. Sekarang kita akan masuk ke maskot marketing. Ya, kita akan masuk ke maskot marketing. Seringkali kita lihat beberapa entitas, seringkali kita lihat beberapa brand, beberapa produk itu menggunakan maskot sebagai upaya untuk membangun awareness. Bahkan maskot itu harapannya akan mampu menginterpretasikan atau merepresentasikan dari produknya atau merepresentasikan value yang ingin diantarkan kepada konsumen. Dengan demikian apa? Ketika meng-create maskot ya nggak asal bikin maskot, tapi bagaimana maskot ini benar-benar nanti bisa merupakan representasi dari produk, dari value yang ingin diantarkan. Sebagaimana yang ada di slide yang bisa teman-teman lihat. Ketika lihat maskotnya McD, si Rona ya namanya ya. Ya, berarti kan itu menggambarkan bahwa itulah nanti kira-kira value yang ingin diantarkan oleh McD melalui tampilan maskotnya si Ronald ini. Cuma tadi di RPS sempat saya sampaikan juga, cuma kayaknya sekarang McD udah mulai kurangi strategi dengan menggunakan maskot marketing. Dia beralih ke strategi yang lainnya. Tapi ingat ya, bukan berarti kemudian terus maskot marketing itu nggak relevan lagi, enggak. Fenomena yang ada sekarang banyak entitas yang juga masih gunakan maskot. Contohnya apa? Contohnya siapa? Contohnya Oppo, Vivo misalkan. Bisa jadi teman-teman dari kejauhan ketika lihat ada maskotnya ya dengan putih biru ada ini Oppo, ini Vivo kan. Di setiap event ketika emang ada maskot itu ya berarti di situ ada Oppo, ada Vivo. Jadi kan menunjukkan ya strategi pemasaran itu tidak bisa generalisasikan, tidak bisa. Bagi entitas X ini risetnya dia mengatakan ini udah mulai ditinggalkan, sementara untuk entitas yang lainnya mereka masih menganggap ini masih potensial, ini masih efektif. Ya, nanti akan kita bahas dengan contoh-contoh yang lainnya. Kita sekarang ke kajian konseptual dulu. Maskot marketing itu apa ya? Maskot marketing ini adalah objek yang menggambarkan. Jadi objek yang menggambarkan atau merepresentasikan satu produk. Di awal tak sampaikan, objek yang akan mampu merepresentasikan dari satu produk, entitas atau perusahaan, bahkan event. Ya, maka seringkali ada event itu kan mesti ada maskotnya, Olimpiade, SEA Games atau PON ya kan, atau Piala Dunia kemarin kan mesti ada maskotnya. Berarti kan maskotnya itu mesti bisa merepresentasikan dari satu event itu kalau kita bicara event ya. Kalau produk tak ulangi ya mesti harus bisa merepresentasikan tentang produknya itu. Ini kalau kita bahas tentang definisi konseptual maskot marketing itu apa? Terus ada yang sebut juga maskot marketing itu identik dengan brand maskot. Oke. Berarti ada yang sebut bahwa maskot marketing itu identik dengan brand maskot. Nah, kalau ada yang sebut bahwa maskot marketing itu identik dengan brand maskot, yuk kita ambil turunannya. Kembali ke 9 elemen dasar pemasaran. Apakah merupakan bagian dari marketing strategik, marketing taktik, atau marketing value? Marketing strategik kah? Apakah bagian dari segmentasi targeting positioning? Atau marketing taktik kah? Selling, diferensiasi, marketing mix? Atau yang terakhir, proses, service, brand. Brand di sini kan, karena brand maskot. Berarti bagian dari marketing value, ketemunya di situ brand. Brand berarti apa? Akan menunjukkan bahwa brand maskot bisa merupakan salah satu brand identity. Brand identity, saya ulangi, yang mampu merepresentasikan dari produknya apa, dari entitasnya apa, dari eventnya itu apa. Ini konsep dari maskot marketing. Ini beberapa contoh kan yang masih gunakan maskot yang dinilai sekarang pun masih cukup efektif. Kenapa harus pakai maskot? Karena maskot itu akan mampu menyederhanakan satu yang sifatnya rumit. Maka maskot akan mampu menyederhanakan hal-hal yang sifatnya rumit. Ya, orang akan lihat maskot, oh lihat sekilas, oh ini produknya apa.
Lihat sekilas, oh ini produknya apa, misalkan kayak itu kan. Ini yang pertama. Yang kedua ya, maskot itu lebih mudah diterapkan, dimanapun akan lebih mudah diterapkan. Kemudian maskot juga dapat menjadi wajah bagi perusahaan, kayak Alfamart, Indomart, ya kan, perusahaan-perusahaan besar, entitas-entitas besar itu kan biasanya dia gunakan maskot. Mereka mesti punya maskot untuk menggambarkan perusahaannya. Terus peran maskot itu apa? Peran maskot yang pertama adalah bertindak sebagai public figure. Yang kedua adalah menggambarkan perusahaan. Yang ketiga adalah jadi mediator, dia memediasi antara produknya, antara perusahaannya, entitasnya itu dengan konsumen. Mendekatkan, maka dibuat semenarik mungkin sehingga yang awalnya orang itu belum aware, karena lihat maskotnya yang lucu, maskotnya yang unik, orang jadi tertarik. Setelah lihat maskot, harapannya dia akan masuk ke tahapan berikutnya, tingkatnya dari awareness, appeal, ask, dan seterusnya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah menjadi penghibur tadi kan. Maskot bisa menjadi penghibur. Seringkali kita lihat event-event tertentu itu kan, kehadiran maskot benar-benar mampu menghibur suspek, prospek, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah mendorong repurchase. Meskipun ini tidak secara langsung, ingat ya, enggak secara langsung, artinya enggak mungkin lihat maskot langsung belian ulang, kan enggak mungkin. Orang beli ulang itu kan bukan karena lihat maskotnya kan, bukan karena lihat maskotnya secara langsung, tapi kan melalui prosesnya di mana prosesnya adalah di customer path, ya kan. Berarti pemasar itu enggak bisa juga gunakan maskot tok, karena setelah awareness kan dia harus mampu membangun mengkonversi yang awalnya aware menjadi appeal, menjadi ask, menjadi X, menjadi advocate. Nah, proses yang berikutnya inilah yang nanti menuju ke mendorong adanya pembelian ulang. Kita ulangi, proses berikutnya inilah, mengkonversi inilah yang akhirnya akan sampai ke pembelian ulang. Itu juga sudah pernah teman-teman pelajari semuanya. Ini peran dari maskot. Oke, kita kembali ke riset ya teman-teman. Jadi ada riset juga, ini ada riset dari 33 brand yang diteliti ya. Ada peneliti yang meneliti 33 brand. Ternyata hanya tersisa 21 ya, hanya tersisa 21 brand yang masih mempertahankan maskot. Salah satu contohnya dari McD mungkin udah mulai tinggalkan sebagainya. Sekali lagi mesti mereka punya dasar yang kuat, enggak hanya sekedar meninggalkan itu. Tapi bagaimana dengan Oppo, dengan Vivo? Sekarang dia masih getol gunakan itu. Karena bisa jadi menurut entitasnya itu ini masih efektif. Perannya dari maskotnya Oppo, Vivo ini masih cukup efektif, mulai menghibur, menjadi public figure dan sebagainya. Ya kan? Terus bagaimana bagi entitas, bagi perusahaan yang udah mulai meninggalkan, mereka sekarang beralihnya kemana? Ya kan? Pada tren yang terjadi, pengguna maskot ini sekarang beralih. Mereka pindahnya adalah ke BA, pindahnya adalah ke brand ambassador. Salah satu alasannya dengan brand ambassador kan mereka bisa dua arah, mereka bisa komunikasi secara langsung, atau pindahnya adalah ke call, ke key opinion leader. Lebih baik dia gunakan BA, lebih baik dia gunakan brand ambassador yang akan mampu memberikan pengaruh secara langsung, yang akan mampu memberikan pengaruh secara kuat, yang akan mampu memberikan keyakinan, yang akan mampu memberikan trust yang kuat, sehingga orang akan melakukan keputusan pembelian dan akhirnya sampai ke pembelian ulang. Maka disebut dengan call, key opinion leader. Beralihnya ke sana. Apalagi di era marketing 4.0, marketing digital, ya udah banyak yang beralih gunakan call daripada hanya menggunakan maskot. Nah, ini peralihannya kemana udah terjawab. Ini beberapa contoh kan. Nah, bedanya antara call dan influencer diantaranya adalah media yang mereka gunakan. Kemudian monetisasi, kemudian motivasi audiensnya juga berbeda dan komunikasi dengan audiensnya juga berbeda. Ini case yang kedua tentang maskot marketing atau tentang brand maskot. Ya, kalau belum jelas tentang brand maskot marketing, sekali lagi, yuk kita diskusi bareng di kelas yang
sudah dijadwalkan oleh kampus. Demikian yang bisa saya sampaikan di case yang kedua. Kita akan bertemu lagi, kita akan lanjutkan di case yang ketiga. Kita akan membahas satu hal yang disebut dengan teori hoteling. Terima kasih, kita akan bertemu ke sesi berikutnya.